Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Oku Sastrawan dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya mengambil judul penelitian, analisis dan optimalisasi aliran fluida pada kendaraan Ganesha Surface Water dengan menggunakan software SolidWorks. Jadi hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah Indonesia tercatat sebagai negara terbesar kedua sebagai penyumbang sampah plastik yang ada di laut. Hal ini akan berdampak buruk pada ekosistem laut. Untuk menanggulangi hal ini, maka diperlukan suatu langkah untuk melakukan pembersihan. Untuk melakukan pembersihan, maka memerlukan sebuah alat transportasi. Pada umumnya ada dua jenis alat transportasi yang digunakan, yaitu alat transportasi konvensional dan alat transportasi menggunakan bahan bakar fosil. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan bakar fosil merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu diperlukannya suatu inovasi untuk menggunakan energi terbarukan. Salah satu energi terbarukan adalah tenaga listrik. Nah, oleh sebab itu, atas perhatian program studi pendidikan teknik mesin terhadap permasalahan tersebut, maka dibuatlah sebuah prototipe dengan nama Ganesha Surface Water. Ganesha Surface Water merupakan kendaraan yang beroperasi di atas permukaan laut. Nah, jadi kendaraan ini menggunakan mesin BLDC dengan kapasitas 48 volt 1000 watt dengan baterai yang memiliki kapasitas 48 volt 10 ampere hour. Mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Nah, jadi dalam merancang sebuah kendaraan itu ada beberapa aspek yang perlu diperhitungkan. Jadi yang pertama yaitu ada aspek ergonomis. Aspek ini adalah aspek yang berhubungan antara manusia dengan lingkungan kerjanya. Yang selanjutnya yaitu ada aspek estetika. Nah, aspek ini adalah aspek yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, kenyamanan, dan juga keamanan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada aspek aerodinamika. Aspek ini adalah aspek yang memperhitungkan gaya hamat yang dipengaruhi oleh aliran fluida yang akan menerpa bidang frontal kendaraan. Apa itu coefficient of drag? Nah, coefficient of drag. Coefficient of drag adalah gaya hamat yang dihasilkan oleh aliran fluida. Kendaraan yang memiliki nilai coefficient of drag yang kecil dikatakan sebagai kendaraan yang aerodinamis, memiliki bentuk streamline atau arah aliran mengikuti bentuk bodi kendaraan, menurut Abdullah 2016. Nah, jadi coefficient of drag akan berpengaruh pada optimalisasi kinerja kendaraan dan juga pada konsumsi bahan bakar atau energi yang digunakan. Apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan penelitian. Nah, di sini ada dua tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu adalah mengetahui tingkat kelayakan desain modifikasi Ganesha Surface Water. Dan yang kedua adalah mengetahui perbandingan nilai coefficient of drag desain Ganesha Surface Water standar dengan desain hasil modifikasi. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi SolidWorks 2018. Jadi kita sudah membuka aplikasi SolidWorks 2018. Jadi di sini kita klik File, New. Nah, jadi akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada Part, Assembly, dan Drawing. Nah, jadi karena kita baru akan menggambar sebuah part dalam bentuk 3 dimensi, jadi kita pilih bagian Part. Kita OK. Nah, kemudian akan muncul display seperti gambar di sini. Nah, jadi di sini ada 3 plan yang bisa kita pilih. Nah, kita akan mulai menggambar dari bagian top plan. Nah, di sini kita klik Sketch. Oke. Nah, jadi di sini sudah muncul berupa plan yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menggambar 3 dimensi. Nah, jadi di sini setelah berada pada top plan, kita akan melakukan proses sketch. Nah, jadi di sini kita pilih line, center line. Kita klik line.
Nah, setelah kita selesai men-sketch, nah jadi di sini ukurannya belum ditentukan. Nah, jadi kita akan sempurnakan, kita pakai Smart Dimension. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan ukuran sesuai dengan hasil observasi yang telah kita dapatkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan proses sketch pada satu bagian, agar kita tidak menggambarnya kembali, jadi kita klik pada menu Mirror Entities. Nah, jadi pada Entities Mirror ini, kita klik bagian yang akan kita mirror. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kita di sini tambahkan pada Mirror About. Nah, jadi kita gunakan center line yang kita buat tadi. Nah, jadi akan terlihat seperti ini. Kemudian kita centang. Nah, maka akan adanya gambar seperti ini. Nah, jadi ini adalah gambar bagian alas daripada kendaraan. Nah, bisa dilihat. Nah, jadi ketika sketch sudah selesai, nah kita beralih ke menu Future. Nah, jadi di sini kita pilih menu Extrude Boss. Nah, jadi di sini akan terlihat gambar seperti ini. Nah, ini kita bisa mengatur berapa sih boss yang akan kita gunakan untuk proses daripada gambar ini. Nah, jadi di sini sesuai dengan hasil observasi yang didapatkan adalah 3 cm. Nah, jadi seperti ini akan terlihat bayangannya ketika kita klik. Nah, maka akan terlihat gambaran seperti ini. Nah, jadi ini adalah hasil dari sketch yang sudah kita extrude boss. Nah, jadi tadi sudah melakukan extrude boss, sekarang kita akan melakukan extrude cut. Nah, kembali pada menu picture. Nah, di sini ada menu extrude cut. Jadi di sini bisa kita lihat. Nah, jadi ini adalah ukuran yang akan dilakukan extrude cut, tapi ini hanya pada satu arah. Untuk menggantinya kita pilih pada directionnya. Nah, kita gunakan mid plane. Nah, jadi bagian ini akan terpotong pada bagian pertengahan kendaraan. Nah, jadi di sini kita centang. Nah, maka pada bagian ini akan otomatis dia terpotong. Nah, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat bagian untuk menampang bagian katir. Nah, jadi di sini kita klik insert, tool mat. Nah, kita pilih structural member. Nah, jadi di sini pada menu ini kita klik pada bagian group. Nah, jadi bisa dipilih dulu standar yang akan digunakan, ISO, square tube dengan ukuran yang menyesuaikan. Nah, jadi kita klik. Maka akan terlihat seperti ini. Nah, jika tidak bisa diklik kembali untuk melakukan structural member, bisa diklik pada bagian menu new group. Nah, jadi di sini kita akan melakukannya lagi. Nah, jadi ketika semuanya sudah diklik, kita centang. Nah, maka pada bagian penampang katir sudah selesai dikerjakan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah desain kendaraan yang beberapa komponennya sudah dilakukan assembly. Nah, jadi bagaimana caranya untuk melakukan assembly atau menyatukan dua part yang berbeda? Nah, jadi di sini kita bisa lakukan dengan cara mengklik menu mid. Nah,
jadi ini pada menu Mate kita klik. Nah, jadi akan terlihat seperti ini. Nah, namun sebelum melakukan Mate, kita harus melakukan insert komponen terlebih dahulu. Nah, kita browse. Nah, jadi di sini kita masukkan keranjang. Nah, jadi ini pada bagian keranjang kita letakkan di sini terlebih dahulu. Nah, cara untuk menyatukannya adalah dengan mengklik Mate. Nah, jadi di sini kita harus mengklik dua bagian yang akan disatukan. Saya klik bagian ini. Dan juga bagian ini. Nah, secara otomatis bagian ini akan menyatu. Namun proses assembly belum selesai sampai di sini saja. Nah, kita akan sesuaikan kembali ukuran sesuai dengan kendaraan secara nyatanya. Nah, jadi kita perlu menyesuaikan ukurannya kembali. Apa yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan Mate kembali. Nah, jadi di sini kita klik pada bagian ini dan kita akan satukan dengan bagian yang berada di sini. Nah, ketika sudah menyatu, kita klik. Nah, jadi proses assembly pemasangan keranjang ini sudah selesai. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah komponen kendaraan yang sudah selesai. Nah, jadi bisa kita lihat. Nah, jadi ini. Nah, jadi pada komponen ini yang nantinya kita akan lakukan analisis aliran fluida dengan menggunakan fluida udara. Nah, yang tadi adalah desain kendaraan yang sudah selesai. Nah, sekarang ini adalah merupakan desain katir standar yang sudah selesai. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Nah, jadi ini adalah desain standar simulasi yang akan kita lakukan. Nah, jadi ini adalah desain katir standar. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengklik menu Flow Simulation. Nah, jadi di sini kita klik pada bagian wizard. Nah, project name. Nah, jadi di sini kita akan memberi nama project yang kita lakukan analisis. Kita beri nama katir misalnya. Kita next. Nah, di sini kita memilih satuan yang akan kita gunakan untuk melakukan proses simulasi analisis. Nah, di sini kita gunakan satuan SI. Next. Nah, analisis tipe. Nah, pada menu analisis tipe ini kita harus memilih jenis analisa yang akan kita lakukan. Jadi di sini kita menggunakan analisis tipe eksternal. Dan kita next. Nah, di sini adalah fluida yang akan kita gunakan dalam proses simulasi analisis ini. Jadi di sini ada gas, liquid, dan yang lainnya. Kita pilih liquid. Nah, jadi di sini ada fluida air laut yang sudah di custom sebelumnya dengan massa jenis 1027 kg per meter kubik. Kita klik. Nah, jika sudah muncul di bagian ini, langsung saja kita next. Nah, jadi di sini adalah wall condition. Nah, jadi di sini pada roughness-nya ini karena project ini menggunakan pada permukaannya menggunakan fiberglass. Jadi itu nilai kekasaran daripada fiberglass adalah 0,005 mikrometer. Nah, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya di sini kita memasukkan kecepatan alirannya. Nah, karena di sini pada desain itu aliran akan mengarah ke sumbu X. Jadi kita isi aliran di sini. Nah, pada simulasi ini menggunakan kecepatan 20 km per jam atau sama dengan 5,55 meter per sekon. Nah, setelah selesai mengisi, kita klik pada icon finish. Nah, jadi di sini bisa dilihat pada bagian ini itu kita bisa menginput computational domain.
Nah, jadi di sini bisa kita edit. Nah, jadi ini adalah bagian di mana kita melakukan analisis. Nah, ini adalah ruangannya. Nah, jadi nantinya ini bisa kita atur seperlunya untuk proses analisis simulasi aliran fluida. Nah, bisa disesuaikan dengan ukuran proyek yang akan kita analisis. Nah, ini sudah kita centang. Nah, pada fluid subdomain, nah jadi di sini kita harus mengisinya dengan mengklik bagian mana saja pada proyek ini yang akan kita lakukan simulasi analisis. Nah, jadi di sini kita klik pada proyek. Nah, kita sudah centang. Nah, selanjutnya itu adalah goals. Nah, goals ini adalah merupakan parameter apa yang ingin kita cari dalam proses analisis yang akan dilakukan. Kita klik di sini, insert surface goal. Nah, jadi di sini sudah ada parameter apa saja yang kita perlukan dalam proses analisis. Nah, di sini ada static pressure, total pressure, dynamic pressure, density, velocity, dan juga drag force-nya. Kita pakai force X. Nah, setelah itu kita klik pada bagian katirnya, kita centang. Nah, setelah semua parameter sudah diinput, goal yang kita perlukan dalam analisis ini sudah diinput, maka kita lanjutkan dengan proses running. Nah, di sini akan memulai proses running. Ya, karena kita baru memulai running yang baru, kita gunakan new calculation, kita run. Nah, jadi akan terlihat menu seperti ini. Nah, ini proses running sedang dilakukan oleh software. Nah, jadi setelah proses running selesai, nah ini software is finished. Nah, jadi di sini akan terlihat bahwa proses running yang kita lakukan itu sudah selesai. Nah, jadi di sini kita lihat. Nah, untuk melihat surface plot pada katir standar ini, kita klik pada bagian surface plot, kita insert. Nah, jadi di sini apa yang ingin kita ketahui? Kita ingin mengetahui pressure yang terjadi pada katir ini. Nah, jadi di sini bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan. Nah, di sini kita klik bagian katirnya, kemudian kita centang. Nah, maka akan terlihat gambar seperti ini. Nah, jadi ini adalah pressure yang terjadi pada katir desain standar. Nah, jadi ini lebih jelasnya. Ini. Nah, jadi sekarang ini kita akan membuat flow trajectoriesnya. Nah, jadi aliran fluida akan mengalir, jadi terlihat partikel yang akan mengalir pada komponen ini ya, pada katir desain standar. Nah, jadi di sini kita bisa klik pada menu ini, insert. Nah, jadi di sini kita klik semua bagiannya. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, kita atur jarak yang akan digunakan. Jadi kita centang. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Nah, bagaimana untuk mengetahui laju alirannya? Jadi kita klik lagi. Nah, jadi di sini ada menu play. Nah, jadi seperti inilah aliran fluida yang akan mengalir pada komponen. Nah, jadi bisa terlihat sendiri. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah hasil running daripada kendaraan desain standar. Nah, jadi caranya sama seperti yang dilakukan pada running pada katir. Nah, hanya saja di sini kita menggunakan jenis fluida yang berbeda. Nah, jadi ini adalah hasil running daripada kendaraan desain standar. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada surface float maksimumnya itu berada pada bagian tubuh pengendara. Nah, jadi ini adalah result daripada kendaraan desain standar. Jadi seperti ini distribusi aliran fluidanya. Nah, jadi berikut adalah grafik daripada total pressure yang terjadi, di mana pada awal kendaraan ini terkena aliran fluida, di sana terjadi pressure.
Nah, setelah itu pressure rata-ratanya adalah berada di garis ini. Nah, jadi demikian hasil dari surface plot goal daripada kemitraan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui nilai daripada goal yang sudah diinput sebelumnya. Jadi caranya kita ke goal plot ya. Jadi bisa diklik di sini, kita klik insert. Nah, jadi akan terlihat tampilan seperti ini. Kita klik saja all. Nah, jadi kita bisa melihatnya melalui aplikasi. Nah, seperti ini, maka nilai-nilai yang tadinya ada di goal plot akan masuk ke dalam tabel ini. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa membukanya melalui Excel. Ya, jadi cukup gampang. Bisa kita klik sini bagian export to Excel. Nah, maka secara otomatis nilai-nilai ini akan masuk ke dalam Excel ya. Jadi demikian. Nah, jadi ini adalah desain dari kendaraan modifikasi. Nah, jadi adapun beberapa hal yang dilakukan, perubahan bentuk, penambahan komponen dan juga perpindahan tempat pada komponennya. Nah, jadi di sini kita lihat lebih jelasnya. Nah, jadi di sini pada bagian depan itu ditambahkan penampang agar pressure yang terjadi itu tidak mengenai tubuh pengendara secara langsung. Nah, jadi ini dibuatkan sebuah penampang pada bagian depannya. Kita akan lihat dari bagian depan. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang sudah dijelaskan tadi yaitu adalah pada bagian katir. Nah, di mana pada bagian katir ini yang tadinya bentuknya runcing, nah sekarang sudah dipilet. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah pemindahan posisi pada keranjang, yang dimana tadinya keranjang itu berada pada bagian sisi kanan dan sisi kiri kendaraan. Nah, jadi sekarang itu keranjang dipindahkan ke bagian belakang, sehingga hal ini akan mengurangi gaya hambat yang terjadi karena bidang frontal pada keranjang itu membentur langsung pada fluida ketika berada di samping kanan dan samping kiri kendaraan. Bagaimana cara mengetahui tingkat kelayakan desain modifikasi? Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji ahli isi. Nah, dan yang kedua adalah melakukan uji ahli desain. Uji validitas ahli isi. Sebelum dilakukannya validitas ahli desain, maka perlu dilakukan uji oleh ahli isi terlebih dahulu untuk memvalidasi instrumen ahli desain sehingga instrumen ini dinyatakan layak untuk digunakan. Nah, adapun hasil dari uji ahli isi adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini adanya hasil menggunakan skala 2, yaitu antara setuju dan tidak setuju. Nah, dari tabel ini maka dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, di mana pada kolom tabel A, B, C, dan D, nah itu mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, jika dirumuskan dengan rumus D seper A ditambah B tambah C tambah D, nah maka 8 dibagi 0 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 8. Nah, jadi 8 dibagi dengan 11, maka mendapatkan hasil 0,72. Hasil dari perhitungan di atas maka didapatkan hasil 0,72, atau instrumen dinyatakan memiliki kriteria validitas isi yang tinggi sesuai dengan keterangan pada gambar 3.28 kriteria validitas isi. Nah, jadi ini adalah kriteria validitas isi. Nah, di mana pada hasil yang ditunjukkan tadi menunjukkan rentangan dari 0,6 sampai 0,79, atau dengan kata lain mendapatkan kriteria validitas tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah uji validitas ahli desain. Tahapan uji ahli desain dilakukan untuk mendapatkan data penelitian. Sesudah instrumen ahli desain dinyatakan layak, maka dilanjutkan dengan melakukan validasi desain oleh ahli desain sehingga desain modifikasi kendaraan Ganesha Surface Water dinyatakan layak. Nah, adapun hasil dari uji validitas ahli desain adalah sebagai berikut. Jadi di sini menggunakan 10 butir soal dengan skala 5. Nah, jadi kita akan fokus kepada pembahasannya. Nah, adapun di sini adalah jumlah. Jawaban dikalikan dengan bobot tiap soal. Jadi pada ahli 1 itu mendapatkan nilai sebesar 44 dan pada ahli 2 mendapatkan nilai sebesar 42. Yang selanjutnya adalah seluruh item angket dikalikan dengan bobot tertinggi. Karena di sini menggunakan 10 item angket dan dengan bobot tertinggi 5, maka 10 dikalikan dengan 5 yaitu mendapatkan hasil 50. Persentase per subjek.
Nah, jadi di sini pada ahli 1 mendapatkan nilai persentase sebesar 88% dan pada ahli 2 mendapatkan nilai sebesar 84%. Nah, jumlah persentase keseluruhan subjek. Nah, jadi jika ditambahkan, maka akan mendapatkan hasil sebesar 172 yang dilanjutkan dengan banyak subjek. Nah, banyak subjek di sini adalah karena kita menggunakan 2 orang ahli, maka mendapatkan nilai 2. Nah, yang selanjutnya adalah jumlah persentase keseluruhan subjek dibagi dengan banyak subjek, itu mendapatkan nilai persentase sebesar 86% atau dengan kualifikasi baik. Nah, berikut adalah cara untuk mencari nilai persentase yang didapatkan untuk mendapatkan persentase per subjek daripada item angket. Nah, jadi ini adalah konversi tingkat pencapaian skala 5 yang bersumber dari Tegah dan Kirna tahun 2010. Nah, jadi nilai 86% itu berada pada rentangan 75% sampai dengan 89% dengan kualifikasi baik dengan keterangan sedikit direvisi. Nah, jadi ini adalah desain modifikasi dari katir. Nah, jadi di sini dilakukan modifikasi pada bagian ujung katir. Nah, di mana pada bagian ujung katir ini dilakukan fillet sebesar 7 cm. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Hal ini bertujuan untuk mendistribusikan aliran fluida secara lebih merata. Nah, jadi setelah kita melakukan running, nah jadi ini proses running dikatakan sudah selesai. Nah, jadi kita akan lanjut melihat hasil dari runningnya. Nah, jadi pertama yang akan kita lihat adalah surface plot pada desain modifikasi katir. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Nah, jadi pada bagian modifikasi ini, di sini sudah terlihat jelas pada distribusi aliran fluidanya terjadi lebih merata. Nah, karena dilakukan pembentukan model yang baru. Nah, sehingga aliran fluidanya terdistribusi secara lebih merata. Nah, jadi untuk hasilnya di sini. Nah, jadi kita akan lihat pada bagian trajektorisnya. Nah, kita akan insert. Nah, jika pada desain standar tadi kita menggunakan pada bentuk panah, jadi pada saat sekarang kita akan menggunakan bentuk partikel yang akan digunakan pada simulasi ini. Jadi nanti hasilnya itu partikelnya itu sebagai jenis fluida itu akan terlihat bulat ya. Jadi kita centang semuanya, kita centang. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi ini adalah partikel yang mengalir. Nah, jadi bisa kita apply. Nah, maka aliran fluidanya akan terlihat seperti ini. Nah, jadi seperti ini aliran fluida yang terjadi. Nah, jadi setelah melakukan proses running, inilah surface plot daripada desain modifikasi Ganesha Surface Water. Nah, jadi begini. Nah, jadi dapat kita lihat. Nah, jadi ini dari sisi bagian samping ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini distribusi aliran fluidanya. Nah, bagaimana dengan perhitungannya? Nah, jadi di sini ada pun rumus dari perhitungan coefficient of drag. Nah, jadi di sini saya menggunakan contoh perhitungan coefficient of drag pada desain kendaraan standar. Nah, jadi di sini ada pun diketahui beberapa nilai-nilainya, yaitu force drag memiliki nilai 2,533 Newton dan pada massa jenis itu memiliki nilai 1,20 kg per meter kubik. Dan pada kecepatan yaitu menggunakan kecepatan 20 km per jam atau jika kita konversikan menjadi 5,55 meter per sekon. Nah, jadi pada frontal area setelah melakukan perhitungan yaitu mendapatkan nilai 1,0009 meter persegi. Nah, jadi ini adapun perhitungannya. Nah, kita akan hitung ulang menggunakan kalkulator. Nah, jadi di sini perhitungannya adalah 2 dikalikan dengan 2,533 yaitu mendapatkan hasil 5,066. Nah, yang selanjutnya kita kalikan yang pada bagian bawah yaitu 1,20 dikalikan dengan 5,55 pangkat 2 ini mendapatkan hasil 30,80. Nah, jadi kita kalikan lagi dengan frontal area atau 1,0009.
Nah, jadi di sini mendapatkan hasil 36,99. Nah, jadi hasil ini kita akan lanjutkan dengan melakukan pembagian, yaitu 5,066 dibagi dengan 36,99. Nah, jadi mendapatkan hasil 0,136. Nah, jadi kita akan cek ya pada video sebelumnya. Nah, jadi di sini itu mendapatkan hasil 0,136. Nah, jadi dari perhitungan manual dan juga perhitungan pada aplikasi dari result plot itu sudah sama ya, sudah di compare. Nah, jadi itulah perhitungan. Nah, jadi apa kesimpulan dari penelitian ini? Nah, sebelum menjawab kesimpulan dari penelitian ini akan ditampilkan komparatif pressure kendaraan standar terlebih dahulu. Nah, jadi komparatif pressure kendaraan yaitu pada pressure kendaraan maksimum itu desain modifikasi itu lebih rendah dibandingkan dengan desain standar. Nah, yang dilanjutkan pada pressure minimum yaitu desain modifikasi kembali lebih rendah dibandingkan dengan desain standar. Nah, pada average total pressure yaitu terjadi peningkatan pressure pada desain modifikasi. Jadi desain modifikasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan desain standar. Nah, dapat kita lihat pada distribusi aliran fluida ini pada desain modifikasi itu mengalami peningkatan pressure secara total, namun minimum dan maksimum pressure-nya itu terjadi penurunan dan lokasi terjadinya pressure terbesar dan pressure minimum itu sudah berpindah ya akibat dari adanya modifikasi ini. Nah, yang dilanjutkan pada comparative pressure cutter. Nah, jadi ini cutter standar dan ini cutter modifikasi. Nah, jadi pada maksimum pressure itu terjadi penurunan pada desain modifikasi. Jadi desain modifikasi itu lebih rendah dibandingkan desain standar. Nah, pada minimum pressure itu terjadi peningkatan. Nah, jadi di sini adanya peningkatan dari desain modifikasi dibandingkan dengan desain standar. Nah, pada average total pressure pada cutter itu terjadi penurunan dari desain modifikasi daripada desain standar. Nah, jadi pada desain modifikasi average total pressure-nya itu terjadi sebuah penurunan. Nah, jadi di sini ada comparative coefficient of drag pada kendaraan. Nah, di sini ada perbandingan coefficient of drag dari kendaraan modifikasi dan juga kendaraan standar. Nah, jadi kendaraan modifikasi itu memiliki nilai coefficient of drag yang lebih rendah dibandingkan dengan coefficient of drag pada desain kendaraan standar. Nah, jadi di sini dapat dikatakan bahwa desain modifikasi itu lebih aerodinamis dibandingkan dengan desain standar. Nah, kita lanjutkan pada comparative coefficient of drag pada cutter. Nah, jadi kembali di sini pada coefficient of drag modifikasi itu terjadi penurunan dibandingkan dengan coefficient of drag desain standar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa di sini desain cutter modifikasi itu lebih aerodinamis dibandingkan coefficient of drag pada desain standar. Nah, jadi demikian komparatif yang dihasilkan tadi dari desain standar dan juga desain modifikasi. Simpulan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses simulasi analisis aliran fluida yang telah dilakukan pada desain standar dan desain modifikasi, diperoleh simpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil penilaian ahli desain, dapat disimpulkan bahwa desain kendaraan Ganesha Surface Water modifikasi dinyatakan layak dengan nilai persentase kelayakan yaitu 86%. Yang kedua, desain modifikasi kendaraan Ganesha Surface Water memiliki nilai coefficient of drag 0,0367 atau 27% lebih rendah dibandingkan dengan desain kendaraan standar. Sedangkan pada desain modifikasi cutter kendaraan Ganesha Surface Water memiliki nilai coefficient of drag 0,139 atau 38% lebih rendah dibandingkan dengan desain cutter standar. Nah, jadi itu demikianlah tadi video dari penelitian saya. Nah, apabila ada salah-salah kata yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.